Setan interogasi. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Gugum, nih tadi tuh saya mau berangkat gitu kan. Nah terus ada yang nelfon. Jadi intinya sih gini, ada orang yang nelfon ke saya. Dia tuh baru beli perumahan, baru beli salah satu rumah di salah satu perumahan. Terus saya minta izin gitu kan untuk divideoin, boleh nggak? Ternyata boleh gitu kan. Katanya tuh gini, di sana tuh anaknya tuh nangis saja gitu kan. Tapi kalau pulang ke rumah orang tuanya yang di sini nggak nangis, tapi kalau di sana lagi nangis lagi gitu kan. Nah terus katanya juga tuh kan, benda-benda yang ada di situ juga gerak sendiri. Nah, otomatis kan takut. Bahkan udah sampai 1 bulan ini semenjak beli rumahnya tuh nggak pernah ditungguin. Padahal jam 9 malam, 10 malam pulang ke rumah orang tuanya karena nangis aja kan dedeknya tuh gitu kan. Nah kita selusuri di sana, ada apa di sana begitu kan? Karena konon juga katanya orang tersebut tuh beberapa 2 bulan yang lalu itu pernah ada ancaman. Pernah ada orang yang ngancam lewat SMS atau WA gitu loh, kalau nggak salah. Mas saya juga lupa tuh tadi tuh. Jadi ada sangkut pautnya enggak gitu kan. Oke lah. Tapi sebelum ke sana tadi juga ibu negara tuh nelfon minta dijemput begitu kan. Karena lagi sidang kan di pengadilan. Kebetulan istri saya itu pengacara dan katanya minta dijemput. Jadi saya ngejemput istri saya dulu, terus baru kita ke sana gitu kan. Kali-kali duetnya sama istri sendiri nih. Kita lihat, kita selusuri lah ada apa aja di sana. Oke, jangan di skip, nonton terus Agugum channelnya. Jangan lupa di subscribe biar tambah semangat nih. Pokoknya kita langsung go. Kantornya Tete itu bukan pengadilan agama bener kan? Nih di sini nih. Ada, oh nih saudaraku nih, ya ada nyampe nih. Aduh, pakai susah nih. Apa dulu deh, apa dulu kan? Nah saudaraku nih, saya mau jemput dulu ibu nih, ibu negara nih. Lagi ngantor nih di sini. Oke, tonton terus Agugum channelnya. Ya. Oke, sudah dulu nih. Oh, lagi pada kumpul nih. Assalamualaikum, Pak. Aduh. Oh iya, ini. Nah, inilah ibu negara nih. Ini chefnya para advokat muda di sini, yang cantik juga. Nih yang ganteng-ganteng nih. Yang paling ganteng nih, yang ini nih. Oh, ini yang ganteng asli ini. Sama nih, direkturnya juga nih. Tapi tetap direktur yang kalau paling ganteng. ada advokat yang cantik juga nih. Ini yang paling cantik nih. Yang paling cantik. Masih advokat muda, advokat muda. Ya siap. Tolong diperkenalkan juga ini masih bujang gitu. Ini juga nih. Sapudin, Panggil aja Mas Adin. Boleh panggil saja Mas Reja. Ini yang paling cantik nih. Kata ibu negara tadi. Oh iya, udah. Ini yang Pak Sam yang paling imut. Sudah ada yang punya. Jadi direktur, Direktur. Itu aja gitu. Ini Pak Wadir nih. Ini yang paling sepuh dan paling ganteng. Pak Wadir juga nih direktur ya. Dikenalnya Bapak Biung. Mantap. Sip. Tapi tetap Ini primadona jangan nih. lupa Ini kita primadonanya nih. like, subscribe AA Gugum. Ah. Komen juga nggak apa-apa, bebas. Iya. Nah, Gugum memang apa namanya? Gini, apa tuh? Top lah. Jadi penasihat hukum Agugum channel tuh ini ya, Pak? Penasihat hukum. Hukumnya Agugum channel. Oke. Oke. Kita bareng-bareng ngomong ya, Pak. Boleh, siap. Hidup sehat. Hidup sehat. Untuk ibadah. Untuk ibadah. Oke.
Oke Pak, saya pamit. Oke. Saya mau langsung bikin video. Oke. Ya, saya. Ya. Ini dibawa. Oh, barangkali ditinggal gitu. Oh iya. udah ada Jangan yang lupa. Kenalan dulu Mbak Jambrong. Iya, udah ketinggalan. Ini Mbak Jambrong nih. Nah ini ikonnya nih. Woi. Oke Pak, makasih ya Pak. Oke. Assalamualaikum. Salam. Masih jauh nggak sih ini tempatnya? Dekat lagi, bentar lagi. Kan tinggal keluar jalan besar sudah. Sebelah sana. Kenapa katanya rumah? Ya katanya anaknya nangis baik tuh. Nangis baik terus barang-barang yang di situ suka gerak-gerak sendiri tuh. Ya nggak tahu, kita nanti lihat aja ke sana. Ya nggak. Kali-kali yang di anunya apa namanya, yang diinterogasinya jangan anu baik, jangan pelaku kejahatan baik. Yang diinterogasinya setan. Setan diinterogasi. Oke sih ya. Kita langsung sana Bu, pokoknya. Oke. Bu, ini rumahnya. Ya udah, ayo. Sana? Oke. Masa Coba kita cari tahu ada apa saja di sini. Nah ini nih rumahnya Bu. Perumahan baru ya Bu. Tapi udah lama sih di sini. Coba kita cari tahu deh. Assalamualaikum. Bu. Maaf ya. Agak telat. Assalamualaikum. Bu, aduh maaf agak telat Bu. Tadi jam pagi soalnya nih. Bu, gimana Bu tadi itu? Nah, ini apa namanya? Pengen bersihin rumah. Iya. Suka ada apa? Anak nggak bisa tidur. Bisa tidur. Ya kurang tidurnya kurang inilah, kayak ada yang mengganggu gitu. Terus? Piring katanya tuh ada yang apa? Lagi makan jalan sendiri. Piringnya? Aneh nih. Kelihatannya tuh jalan sendiri katanya. Terus itu rolling jalan, nggak tahu nggak ada apa-apa punya jalan. Rollingnya gerak sendiri gitu? Iya gerak sendiri. Ya, bisa. Nih Bu, saya izin di videoin ya Bu. Iya. Ini saudara Gugum. Kita ini rumahnya. Ini perumahan baru ya Bu? Iya perumahan baru. Iya katanya sampai jarang ditempatin tadi kata. Jarang, iya jarang di rumah sih. Soalnya suka pulang sore gitu, ada istrinya aja di rumah, juga jarang di rumah. Iya. Ibu di sini tuh sama apa menantu? Apa? Iya, menantu sama anak. Sama anak. Iya. Ada menantunya Bu? Ada. Tuh. Iya, berarti yang ninggalin mah Teteh di situ? Yang ninggalin mah Teteh? Iya. Gimana Teh? Anak sering nangis aja gitu? Kalau malam tuh nangis. Nangis aja? Tidur bukan pagi baru makan. Pagi baru mau tidur. Terus katanya kalau lagi makan kata ibu suka ada yang geserin makanannya. Pernah lagi makan tuh piring tuh geser sendiri aja gitu. Iya. Jalan. Jalan. Siapa yang geserin? Iya kurang tahu. Masa dia mau? Iya. Ya mungkin dia pengen makan deh, lapar. Oke. Oke Teh. Nanti coba dicari tahu lah ya, biar nanti ya ibu tetehnya di sini aman, terus nyaman, supaya nggak ada gangguan lagi nanti gitu kan, karena ya katanya ini rumah baru ya. Rumah baru. Makanya rumah baru kok tidurnya.
Iya. Soalnya kadang suami kan pulang malam, Kak, jadi kayak gimana? Takut ya? Cuma sama anak. Iya. Mimi jarang kesini. Tinggal sini ya. Berarti kalau siang sendiri ya? Bertiga sama anak. Oh. Enggak, kayaknya aneh ya. Kekerasannya tuh baru masuk gitu. Kayak badan tuh sebelah tuh kayak apa sih? Duduk sebelah. Udah sebelah. Terus rasa kayak badan tuh kayak apa sih, kayak kalau ini angetnya kayak dingin gitu tuh. Gitu. Kayak ada balsamnya gitu tuh. Gitu. Tapi cuma separuh gitu. Tapi nggak tahu sih. Kali jangan ngerasain. Jangan-jangan setan budek nih. Setan budek bisa apa kita apa? Bisa kita cari tahu lah. Ya, kok kita cari tahu. Tadi saya itu udah telepon ini Kidarma nih, suruh nemenin saya. Ini sama adik saya tadi saya udah telepon. Bu, nanti coba saya ceritain dulu ada apa aja di sini. Nanti coba kita di mediumisasi karena kemarin si AA-nya tuh kan nelfon saya, gitu si suami tetehnya tuh. Katanya kan beberapa bulan yang lalu juga ada sempat ada ancaman kan lewat WA apa SMS tuh. WA ya. Nah, sudah ada hubungannya juga gitu ya Bu. Iya. Gitu coba saya tahu ya. Ya. Oke, saya izin lihat-lihat ruangannya Bu. Ya, enggak. Ini kamar pertama ya Teh? Iya. Kita coba lihat. Cuma ada 2 kamar sih. Iya. Saya ikut masuk ya Teh? Kalau di kamar ini yang sering nangis tuh dari di sini? Iya. Di kamar ini? Kamar sebelah mah emang belum ditempatin. Memang belum ditempatin ya? Tapi emang di sini. Nih Teh, ya di ruangan ini ya, nih Bu. Nih, di sini nih. Tuh dia ada perempuan. Guys, begini sekarang. Iya. Begini, Iya, tabunya ke depan. ke depannya. Tangannya ke depannya. Tabunya ke depan. Posisinya dia nunduk tangannya ke depan gitu. Kayak gitu ya? Gitu. Gitu kan? Nah, Iya, tuh kencang banget. apanya? Merindingnya, gue masih di sini. Nah, karena tadi gini saudara Gugu, istri saya tuh orangnya nggak percayaan. Logika apa yang ngomongnya tuh? Kali-kali tak buka mata batinnya biar tahu pekerjaan suaminya. Oh dia marah. Dia nanya ke kita nih. Dia nanya. Kalimatnya agak kurang jelas bahasanya. Dia ada robek nih bagian sini. Ini yang robek. Merah, kayak bibirnya tuh kayak apa sih? Gini gitu tuh, Iya robek ya. kayak Joker gitu tuh. Bener sih kayak film Joker yang gitu tuh. Udah jelas deh. Keren. yang agak dia ngomong agak panjang deh, tapi dia cuma yang saya kedengar, saya pengen ngambil anak ini, kayaknya konsonan kalimatnya lebih ke sana, kayak penekanannya kayak saya pengen ngambil anak ini gitu ya. Dia ngejerit. Ya sadar deh. Apa itu? Ambil anak. Tapi nanti, Bu, saya nggak mau saya ambil dulu dia sini. Saya pengen tahu maksud dan tujuannya apa ya Teh. Iya. Iya, kita cari dulu. Iya, Motifnya kita apa gitu kan dia di sini tuh. Gitu kan. Kan akhirnya jadi jarang ditidurin ya Teh. Jadi di rumah sana aja nih. Bahkan tadi si A-nya tuh kan suka nelfon saya jam 9 malam, jam 10 malam sampai pulang ya. Iya. Gara-gara nangis terus kan kasihan. Kepret. Karena kan cuma ambil makan. Coba kita ke tempat lain lagi dulu. Nah, Teh, ini Teh, sebelum ke kamar ini Teh, yang kalau piring waktu makan di piring di sebelah mana? Di sini. Yang tadi Ibu bilang tuh, Bu, yang katanya apa hawanya Iya, kayak hawa. budak gitu ya. Jadi
nih di sini nih, di sebelah sini tuh saya lihat kayak gini. Dia tuh kayak apa ya? Entah dia penunggu di sini, ya entah dia penunggu di sini, ataukah memang dia juga sama yang ngeganggu gitu. Nah tadi kayaknya ibu tuh di gitu bu, diempet ya telinganya, gitu. Tapi ini mah dia lebih dia nggak ngomong apa-apa. Jadi coba kita cari tahu lagi. Ini WC ya? Iya. Ini yang saya lihat nih kalau di tempat ini nih kayaknya gini bu, dulunya nih kayaknya ini kebun ya, gitu ya, kayak Kebun awi. kebun pring, kebun bambu. Jadi kan gini bu, kalau kebun bambu tuh biasanya banyak yang huninya tuh, jadi kayak ada beberapa hantu ya atau setan atau jin tuh yang kayak senang kan kayak di pohon bambu ya, terus pohon putat ya, ada pohon putat namanya, terus pohon sawo, terus pohon pisang ya, yang terakhir pohon beringin. Mereka tuh sering bertempat tinggal di situ. Nah jadi apakah tadinya kebun terus mereka merasa rumahnya keusik sehingga ini, nah gitu kan, apakah memang ini gangguan dari luar gitu kan? Iya, penasaran kita ya. Iya. Ngobrolnya karo istri mah, bisa sibuk nih. Wis lah, saya maaf ya harus gak bercanda. Nah nanti coba kita telusuri lah ada apa aja gitu kan. Selain tadi ada dua sosok yang saya lihat di sini, karena gini, ketika kita berhidup berdampingan dengan mereka pasti tidak nyaman deh. Iya. Efeknya nih ya, rumah itu kalau mereka ada di dalam tuh bisa kadang-kala ke efek hubungan rumah tangganya tuh deh. Hal kecil jadi diperbesar, berantem aja bisa seperti itu. Terus yang kedua nih teh, selain itu juga kadang-kala bawaan rumah tuh sakit aja ya yang tinggal di rumah itu tuh. Nah ada juga bawaannya tuh nggak betah di rumah tuh gitu kan. Nah yang terakhir biasanya yang paling banyak keluhan gitu ya, di rumah itu ya gitu teh, sering diganggu secara langsung, kayak dianya menampakkan diri, barang dipindahin dan lain sebagainya gitu kan. Nah maka dari itu tujuan saya sebenarnya teh, saya minta izin juga teh kan itu bukan saya pengen mempublikasikan hal ini, tapi ini sebagai sarana edukasi teh untuk masyarakat agar bahwasanya kita tuh benar hidup itu tidak hanya manusia tapi ada bangsa lain yang tak kasat mata yang memang suka ganggu kita gitu kan. Makanya harus ketemu sama tukang gorok setan. Oke kita lihat deh kamarnya teh. Soalnya saya tertarik banget sama kamarnya. Belum ada makanya. Pak Rolling suka bunyi sendiri itu. Rolling itu tuh. Ini. Oh ini maksudnya mainan bayi ini. Iya. Tapi kayak ada anak kecil nggak sih? Iya. Kemarin tuh sempat pulang kok. Tiba-tiba kok bunyi. Kan nggak ada orang. Kita kan posisi di luar. Oh. Masa ya bunyi sendiri. Terus teh. Ini sini. Ya. Sini kawan paling gak enak nih. Justru kalau kata saya mereka tempatnya sih di sini teh. Mereka tempatnya di sini, cuma dia belum menampakkan diri dia nih. Gitu. Kayaknya dia bersembunyi di antara yang ada di sini nih. Coba nanti kita cari tahu ya teh. Coba gini. Saya itu ada orang baru deh ya, yang ikut dengan saya namanya Ki Dharma. Nah, beliau ini saya pengen dia memasukkan hawa yang ada di sini ke dalam badan dia, lalu kita cari tahu motifnya tuh apa gitu kan. Biar kita tahu ya kan. Iya, gitu biar kitanya kan ibaratnya di sini tadi kan nyaman gitu kan akhirnya kan. Oke, saya tadi udah sama adik saya, udah telepon adik saya sih. Udah nyampe deh tadi ada suara soalnya. Ki, halo, assalamualaikum. Ya. Waduh. Mabur gini gak sih? Mabur sudah mabur. Ini diikat ini, aduh tidak lama nih. Jadi gini, intinya sih Tete sudah itu suaminya sih, bukan Tete kayak nonton saya mah. Ya rumah ini kan rumah baru barulah rumah baru lah intinya ya, gitu. Terus kan ya pengennya kan tinggal di rumah baru gimana ini mah kalau tinggal di sini anaknya nangis
bisa dia gitu kan. Nah, gimana nih caranya agar rumah ini bersih? Terus juga tadi kalau lagi makan, makanan suka diambil, digeret. Kayak sih pengen mangan, setan pengen mangan. Terus kita Gorok pasti gorok lah. wah harus pengen gorok-gorok baik kita mah. Gorok. Nah, nanti kita coba cari tahu dulu, jangan digorok dulu. Iya. Cari tahu dulu motifnya. Motifnya apa gitu kan. Mau ganggu atau mau berteman? Nah, gitu. Nah, kalau ke pertemanan supaya gue balik ke Dharma. Ya. Apa arane setan yang paling serem apa Ki Dharma? Setan yang paling serem itu kayaknya sih kalau menurut saya pribadi sendiri ya, yang paling serem tuh setan perempuan ya. Perempuan? Iya. Apa? Kunti? Kunti itu yang paling serem tuh, yang selalu menakutin itu. Iya. Karena Pak Kunti itu kan sosoknya kan ingin apa ya, ingin menyusut darahnya anak kecil gitu loh. Ulah. Selalu yang menyusutnya anak kecil gitu. Pewara. Es krim. Somai. Tadi aku dagang somai gitu. Udah dibagi. Ya sih pengen ada somai. Nah, oke. Nanti coba kita bisa nggak nih narik hawa yang di sini? Karena Cina perempuan. Ya. Nanti gua dipit. Kamu di Cina perempuan. Terus tadi saya sini kayak ada setan yang memang yang nutupin telinga. Nah, terus ini kayak anak kecil nih. Ya. Gitu. Yang saya pengen tahu tuh gini, yang saya lebih pengen tahu tuh bukannya apakah ini pure yang ada di sini, bawaan tanah gitu ya, iya, bawaan daerah sini. apakah ini pendatang gitu Ki? Ya gitu. Jadi saya seperti biasa kalau untuk melakukan mediumisasi itu saya agak sedikit bukannya nggak bisa gitu kan, lebih kayak sungkan ya, kita sama yang masukin, saya yang nanya gitu kan ya gitu. Tapi nampaknya bisa dikontrol nggak? Kayaknya. Iya, kalau untuk Hawanya berubah jadi Ini- panas ya. ini Hawanya berubah jadi panas. jadi gini ya, maaf ya, kalau ini emang sih aura-aura di sini tuh negatif semua. Negatif ya. Negatif, bukan positif, negatif. Negatif apa? Karena ini rasa toksik sekali gitu. Kalau positif bahaya, aku tanggung jawab. Gini Ki, kadang-kala saya tuh ya namanya berkecimpung di dunia seperti ini kan gitu kan. Saya kadang-kala juga ngeri-ngeri sedap Ki, karena saya pernah juga kan gitu kan. Artinya kalau saya ganggu satu biasanya yang datangnya banyak. Nah tapi saya minta doanya dari saudara Gugum lah untuk saya untuk terus. Ya tadi sih Ki, sebenarnya saya itu istri saya sering ini nih, sering protes ke saya gitu kan. Sering protes karena saya itu lebih apa ya, waktu tuh kayaknya tuh banyak buat orang lain tuh Ki. Saya banyak sendirinya ya, saya suka izin ke istri, dia sering protes gitu kan. Dan bahkan Ki, ibu ini adalah pengacara Ki. Tujuan saya nyekolahkan ibu pengacara tuh satu Ki. Saya pengen keadilan tuh tegak. Iya. Artinya si ibu ini pengen saya banyak kebantu orang-orang yang dalam tanda kutip nggak mampu. Saya tidak bangga Ki dengan dia yang pun dapat uang besar gitu kan. Karena istri saya ini kalau nangani kasus perdata ini dapatnya gede gitu kan. Nah, tapi saya lebih senang kayak nolongin orang-orang yang nggak punya gitu. Nah, saya juga lebih bangga karena ya itu hidup sehat untuk ibadah gitu. Tapi ini sih, maaf ya, seorang pengacara ngadili setan. Ya usah bagus. Sekarang nggak apa-apa boleh. Biasa aja. Bagus Sob. Ya diadili langsung digorok gitu kan. Betul, langsung digorok aja. Nggak ada bekas. Berarti hukum mati ya? Iya. Betul, betul. Satu hukum aja dengan ini. Sosokan. Oke, silakan Ki. Nah, di sini bisa ya? Boleh, saya bisa. Ya, nanti saya punya ini. Tinggal kan di belakang saya. Saya izinnya deh. Iya. Kan di belakang saya udah nggak ada yang kuat nih. Ya, silakan dulu. Ini udah nggak ada kuat banget. Udah enak banget. Nah, orangnya. Coba tarik sama Ki. Langsung gue baik. Siapa ini? Siapa ini? Ya, tujuannya apa ya, kita terbalik sih. Nah, apa tujuannya kayaknya? Tujuan kamu apa di sini? Ini tempat wilayahku. Aku tidak pernah ada manusia di sini. Oh gitu. Iya. Jadi gitu, tadi kan dulu. Ya
Kenapa ganggu saya? Siapa datang ke sini? Yang tunjuk saya. Kamu ngapain di sini? Aku penguasa. Oh gitu. Tujuannya apa tinggal di sini? Aku di sini untuk makan sedang manusia. Oh loh, mungkin lekan gue disikat lu. Ada yang nyuruh apa emang kamu udah lama di sini? Aku di sini udah lama banget sebelum mereka datang. Nggak ada yang nyuruh. Nggak ada. Oke. Kamu itu siapa datang ke sini? Cakep landas. Saya cuma mau ngasih satu pertanyaan sama kamu. Kamu mau pergi dari sini apa kamu mau digorok? Saya lebih tinggal di sini. Mau sini? Ya nggak bisa. Saya ada di sini ada musuhku. Wah, musuh kamu kenapa saya? Ya udah mending digorok aja kalau gitu. Ini semua ada masuk ini. Ada apa ini semua pada datang ke sini? Wah ini beli karo kita. Gorok aja ya. Pengalaman gitu kayaknya sih. Oke, kayaknya memang dia tadinya sempat tinggal di sini gitu kan. Ya kayaknya dia nganggu. Nah gitu teh. Setannya gemuyu cak. Pengen hiburan. Tapi nggak apa-apa. Yang nganggu kita coba bersihin teh. Coba saya saudara. Oke. Coba buka matanya Ki. Gimana Ki? Kelihatannya dia Ki. Bener-bener asli itu bener banget. Karena gini ya, dia itu rasa terusik banget di sini tuh. Iya, karena sebelum mereka datang ke sini tuh, ini udah banyak banget ini. Tempatnya dia. Iya. Cuma yang di apa? Yang tiga kita mau yang masuk ke sini aja orangnya udah beda banget. Iya. Iya, pas masuk pertama ini udah beda. Iya. Tapi di setiap tempat tuh barusan setelah kita mau gini nih, hawa positifnya juga ada nih Bu. Saya lihat hawa positifnya juga tetap ada. Ki, Iya. tadi juga sampai nangis ya dia Ki. Iya, sempet nangis karena dia tuh nangisnya kenapa ya? Karena dia tuh belum puas gitu, belum dapat mendapatkan satu tumbar anak itu rasanya gitu. Oh, berarti tujuannya ke anak. Iya, tujuannya ke anak. Oke, tapi saya penasaran nih Ki, tadi saya nutupin telinga istri saya tuh Ki. Kalau dimasukin lagi bisa nggak Ki? Bisa, itu lebih gede lagi loh. Itu, tapi gini Ki, saya ngeliat itu mah kayaknya, iya sih kayaknya itu dari luar deh. Yang anak kecil sih, yang kayak sosok ada anak kecil yang Nah. kausil tuh. Ya itu, ini kan apa pengikutnya dia gitu. Pengikutnya dia. Kali-kali dia iseng gitu. Oh, Iya. cekek, usah ada baik kita mah. Jangan dicekek, suami saya nggak ada lagi. Tapi nggak apa-apa. Ya, coba kita tarik di satu lagi deh. Ya, yang itu ya. Yang gedenya itu ya. Yang negatifnya kita masukin ke Aki. Nanti kita ambil yang positif. Iya. Gitu. Tapi ini waspada ya kalau untuk yang ini kita jangan sampai pikirin badan lawan nih. Iya. Soalnya itu lebih gede banget. Gede banget ya. Tapi kira-kira gini Ki. Yang ketuanya tuh yang perempuan apa yang laki-laki? Kalau untuk yang perempuannya sih itu bukan seberapa ya, itu bakalnya masih ringan lah gitu. Ini yang lebih besarnya nih, dia yang paling gede itu yang laki-laki ini. Sosoknya juga kalau untuk dilihat dari badan kita tuh ya, badan kita aja tuh beradab apa dengan badannya tuh. Iya. Terus juga gini, aneh Pak, kok marah sekali sama keluarga ini, apalagi sama anak kecilnya? Karena memang tempatnya di sini yang tempatnya orang ini, apakah memang kenapa? Apa karena anaknya laki-laki kan gini? Biasanya kalau anak laki-laki itu Bu lebih harum bagi bangsa mereka tuh dibandingkan anak perempuan. Kalau anak perempuan tuh kasarnya untuk bangsa jin tuh kurang laku. Iya. Tapi kalau laki-laki tuh wangi banget. Kalau agak sih itu seperti daging yang baru nemu gitu ya, empuk gitu makanan dia. Kalau kecil tuh ya. Iya. Nah gitu. Apalagi kan sosok perempuan sih kan nggak terlalu pengaruh lah gitu. Makanya banyak yang suka diganggu, nangis aja gitu kan. Kebetulan anaknya laki-laki. Iya, kan? laki-laki. Biasanya gitu loh, biasanya anak laki-laki. Berarti tadi tuh maksudnya kayak dengkotnya tuh yang di situ atau Yang di sini kayaknya. Dan di sini, yang di tengah. Gitu. Siap ya? Siap? Tarik kita ya. So, kita agak geser lagi.
Wow, sosok kayak berubah manusia. Siapa? Siapa ini? Siapa anda? Siapa saya? Saya orang banyak manggil saya Agung. Tukang goreng setan. Hah? Kamu tujuannya apa ngeganggu keluarga ini? Tujuannya apa? Kamu tujuannya apa di sini? Ada siapa aja bang di sini? Bodoh. Anak kecil anak kamu bukan? Hah? Walah. Banyak sini ada siapa aja? Ada saya nggak, kamu ada siapa aja? Hah? Banyak. Kamu tadi kenapa nutupin kuping saya? Kamu kenal suara saya? Gimana? Kamu juga enggak kok bilang gak suka. Oh gitu. Terus kamu apa? Kasihan keluarga ini gitu kan, pengen tenang. Pengen tenang, pengen apa? Terus tanyain dulu. Tujuannya apa kamu? Mau ngambil anak? Yang juga tuh kita bagi gitu ya bang ya. Enak aja mengambil anak orang. Capek bikinnya kau. Udah digorok aja, gorok udah, jangan ada neng-neng rumah kayak gini-ginian. Masuk. Apa? Berani sama saya? Berani sama saya? Ya sudah Gung. Tadi saya pengen tanya lo jauh lebih lagi, tapi kayaknya dia udah kebetulan gak terima nih. Kawannya kuat banget, gede banget kawannya. Coba kita tanya Ki Dharma nih, apa yang dia rasakannya? Awalnya gede banget ya. Allah, istighfar. Tapi kesurupan juga gini Bu, ada beberapa versi Bu. Ya, nih edukasi kan ya. Gini, kesurupan itu orang pure karena ada jin yang masuk ke dalam diri seseorang. Tapi kadang-kadang juga kesurupan juga bisa diakibatkan karena adanya emosi di dalam diri kita tuh. Ya. Jadi kayak pengen cari perhatian gitu kan, jadi kayak dia pengen ngungkapin sesuatu tapi nggak berani gitu kan. Kesedihan yang terlalu dalam. Jadi kayak dia, kalau istilah saya Bu, dia tuh kayak ya mensugesti dirinya sendiri gitu. Nah kalau Ki Dharma ini adalah orang-orang yang memang punya kelebihan, jadi di dalam dirinya tuh ada ruang sehingga dia bisa masuk ke dalamnya gitu kan. Nah gede banget ya Ki. Udah. Yang tidak ngerasain apa? Auranya kan mungkin setiap jin itu mungkin punya aura perbawaan masing-masing ya sih, beda-beda Jadi sih. wibawanya gini ya. Gimana? Begitu kita juga mau kenalan juga nggak bisa loh. Nggak bisa ngomong. Berarti ini pure ya? Pure yang memang yang bukan dari luar bukannya? Bukan. Memang di sini ya? Pionnya di sini. Nah, nanti kita juga harus usir juga nih si yang anak kecil. Iya. Nah, perlu. Anak kecil nih, kalau istilahnya nih jangan jitat. Jangan jitat itu jadi kecil gitu deh. Kalau kata saya mah deh. Jadi kayak, ya inilah. Ya gimana mau nyaman kalau kondisi rumahnya seperti ini. Tapi juga gini ya, Ki, di rumah ini tuh kalau yang nungguinnya bukan teteh dan suaminya mah saya nggak tahu ya. Iya. Mungkin Banyak apa, gitu. efeknya jauh lebih kuat. Iya. Jauh lebih kuat. Karena saya lihat nih asli orang Majalengka apa bukan? Bukan, orang mana teh? Iya. Orang Jawa. Jawanya di mana teh? Di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Bisa ngomong Jawa Tengah berarti ya? Wah, saya juga bisa nih. Ya. Gitu kan.
Jadi saya lihat gini, di dalam tubuh teteh itu ada aura yang jaga gitu. Kayaknya ada dari entah itu keturunan, entah itu bawaan dari lahir yang ayah juga menjaga. Soalnya dari tadi waktu kita coba mediumisasi kayak yang di dalam badan teteh itu kayak laporan tuh ke saya tuh, kayak tolong bantu cucu saya, tolong bantu cucu saya gitu, tolong bantu cucu saya gitu. Tapi kayaknya yang di sini kayaknya masih ada deh ya. Iya, anak kecil tadi kan belum dihilangin. Nah, jadi tadi kembali lagi ya, nanti deh coba saya bersih dulu. Soalnya merindingnya masih ada gitu. Kalau untuk yang anak kecil nih sebenarnya jujur ya, ini marah banget loh. Marah banget. Wih, marah banget ini anak kecil nih. Kalau bisa kita jangan lama. Ini anak kecil juga nih lebih rawan daripada yang lebih gede. Saya nanti coba lihat aja. Jangan ada nego-nego lagi aja, mending dibuang aja. Soalnya gini Bu, yang saya lihat kalau bukan teteh mah mungkin bisa lebih dari ini gitu kan. Karena saya lihat di dalam tubuh teteh tuh ngasih hal aneh nggak sih deh di tubuhnya? Enggak. Pernah ngeliat kayak gitu nggak? Pernah ya? Pernah. Nah, gitu. Terus juga teteh merasa beda dengan orang lain nggak? Kayaknya sih. Kayaknya enggak. Oh, sama. Merudah gitu. Soalnya saya lihat enggak seperti itu karena dalam diri tetehnya kayak ada yang kayak ada yang memang ngejaga tuh Bu. Yang maksudnya maksudnya mungkin maksud pertanyaan jadi kayak masa mungkin si teteh kalau bergaul gitu tuh, kalau bergaul itu sama nggak kayak orang lain mungkin gampang bergaul gitu. Kalau Sih sih emang ada temen lah kayak temen. mungkin kayak kurang bisa pede ngomongin gitu. Makanya teh kalau bisa mah bertemannya jangan sama jin aja. Karena teteh ini saya yakin dia juga sebenarnya ngerti akan hal ini tuh. Cuma kayaknya teteh menerjemahkannya susah gitu. Teh tadi yang suka jaga teteh tuh gimana coba teh? Siapa itu sebenarnya? Soalnya tadi ada yang coba terus berkomunikasi dengan saya. Ya. Mungkin teteh juga ngerasa kayak saya punya tapi kayak rasa dia nggak punya gitu kali ya. Iya kayaknya gitu sih. Cuma kalau lihat gitu emang kadang gitu. Iya. Kalau di jalan juga lagi naik motor tuh kayak ada nyebrang tapi kita teriak kok orang lain ngeliatin. Iya. Berarti nggak ada itu? Nggak ada. Wah. Jadi kayak aneh sendiri. Terus kalau misalkan saya juga sempat pengen tahu ya gitu ya, kepo juga kan. Kalau misalkan kita jaga-jaga gitu barangkali pernah diingetin atau kita mau ngelakuin kesalahan apa gitu, kita suka diingetin gitu nggak sih? Pernah nggak sih ngalamin hal kayak gitu? Sering mimpi sih sering. Diingetin gitu dengan cara ngimpi. Ngimpinya kayak gimana? Ya, kadang kalau seringnya sih akhir-akhir ini lagi kayak mimpi pengen pulang tapi rumahnya nggak ada. Jadi kita tuh nggak bisa nemuin rumah kita tuh di mana. Nggak tahu. Cuman sering kayak gitu tuh. Kadang disuruh pulang tapi ini pulang kemana kok? Rumah kita kok nggak ketemu. Rumah yang mana? Rumah ini teh? Bukan. Apa? Nggak tahu. Enggak sih nggak tahu rumah mana tapi suruh pulang. Si itu bilang gitu. Iya, suruh pulang tapi pulang kemana? Iya. Kita nggak tahu. Nah, kalau kata saya justru itu mimpinya agak buruk ya, agak kurang baik ya. Iya. Karena kalau pulang itu kan Tapi apa bisa jadi mungkin gini kali, pulang tuh maksudnya pulang ke rumah yang bukan persepsi, gitu. persepsi. Tapi sih kalau di ini kalau kita lihat dari Suasananya? Emang suasana Di rumah sini. ini ya. Iya. Soalnya kita dari lantainya tuh emang lantai sini tapi kita kayak mau masuk tuh kayak bukan rumah kita gitu. Cuman kalau emang dari bayangan rumah mah kayak rumah kita. Nah, ini udah mengeblur. Aku merinding loh. Baik ya. Bener. Nggak tahu. Mungkin sih kalau kata saya jadi kayak ngejaga teteh itu mungkin ngasih sinyal sih. Ya, jadi kan ngasih sinyal gitu. Bisa nggak sih teh kita berkomunikasi dengan yang punya teteh gitu? Ya aku nggak tahu. Saya kurang tahu ya. Mau saya coba teh, saya pancing. Biar saya pengen soalnya kayaknya saya tertarik nih gitu kan. Gitu karena Biar tahu juga. barangkali dia mau kasih pesan gitu. Apa? Suka takut ya? Ya apa-apa kan biar tetehnya jauh lebih bisa tahu ya. Jadi teteh lebih ke kontrol nantinya. Mungkin juga biar tahu asal usulnya gitu bisa kan? Bisa. Siapa? Nih saudara gugum nih ya. Sekali lagi nih.
saya udah mulai ngeranjak rumah-rumah nih gitu kan. Karena menurut saya kayaknya next video kita kayaknya harus ke rumah-rumah deh. Karena unsur manfaatnya jauh lebih deh gitu kan. Kayak tadi gini kan. Jadi apa sih kalau di rumah itu jelas ya, maksudnya yang kita kepoin, yang kita tanyain itu jelas tujuannya mau ngapain. Ya ibaratnya ini rumah-rumah kita gitu kan, mau kita usir udah jelas karena emang yang kita yang punya gitu. Gitu aja sih kayaknya sih. Kayak lebih marem gitu. Penasaran gak sih Bu sama apa yang dia bilang tadi? Aku sih penasaran kayak yang cuma pengen tahu gitu tuh apa memang turunan apa asalnya dari mana gitu tuh. Cuma itu sih. Terus kan kayak kan mungkin baik kan gitu kan ngejaga gitu kan. Karena gini, nggak semua orang juga punya kelebihan seperti ini Iya, itu. gitu. Jadi makanya kita harus mengeksplor awalnya zaman-zaman kecil Bu gitu. Agak risih juga ketika dipanggil orang dukun gitu. Jujur agak risih saya gitu kan, karena ya saya bukan dukun gitu kan. Tapi setelah saya dewasa, saya mengartikan sendiri arti dukun itu tuh. Jadi dengan ini mah persepsi saya tuh akan dukun tuh duduk dengan dukun gitu kan. Iya gitu kan. Artinya kita berzikir gitu kan. Nah, jadi tapi setelah saya dewasa, setelah saya ini, oh ternyata saya ngasih unsur manfaat buat banyak orang ya kan gitu kan. Bahkan kan ibu tahu sendiri, banyak tawaran-tawaran pekerjaan yang menggiurkan kan, tapi tolak kan gitu. Karena ya saya bisa ngebantu orang gitu. Makanya saudara Gugung yang rumahnya pengen bersihin, tinggal kontak aja gitu kan. Jangan canggung ya teh gitu. Karena ya tujuannya kan ya itu saya bilang, hidup saya tuh untuk ibadah, saya untuk bisa membantu banyak orang. Saya nggak tenang kalau ternyata dia dalam kondisi ini Terganggu gitu mungkin ya. kayaknya dia ada yang komunikasi lagi. Assalamualaikum. Soalnya ada beberapa Bu. Siapa ini? Ini positif atau negatif nih? Kakaknya? Jadi gini, kayaknya mungkin lebih tepatnya kayaknya dia jin yang ngejaga kakeknya zaman dulu, ya. Jadi bukan kakeknya, gitu, kayak jinnya, gitu kan. Anda sudah lama ikut sama anak ini? Bagaimana? Dia lahir Coba kita dekat atau lagi. Gimana? Semenjak dia lahir? Kenapa? Dia nangis kayaknya. Kenapa? Saya manggilnya Pak Kira. Mbah, saya manggilnya Mbah apa gimana? Kenapa Ki? Oh nangis beneran nih. Sampai nangis. Kenapa Ki? Oh, sayang sama cucunya. Jadi Aki ini sama ini ngejaga gitu. Iya, ya terus dijaga ya. Nggak apa-apa. Kalau karena saya lihat Anda ini hawa positif di sini. Ada pesan? Apa pesannya? Kalau saya jangan ditinggal. Oh, bagus terus. Gimana? Saya jaga anak cucunya gitu. Oh gitu. Kalau ada apa-apa juga bisa bilang sama saya gitu. Sekarang kan ada perantara saya gitu ya. Jadi sama saya kalau ada apa-apa ya gitu ya. Terus? Berarti asalnya emang dari sana juga gitu? Asal dari Jawa juga? Gitu. Terus pertanyaan saya selanjutnya nih. Ini tuh memang yang ngeganggu tuh hanya yang di sini aja apa ada yang dari luar juga yang ngeganggu? Yang di sini? Yang di luar juga ada? Karena saya lihat juga memang ada hawa yang dari luarnya nih, saudara Gugung. Iya. 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 Ya. Iya, terima kasih. Nah, saya tinggal. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.
Iya, saudara hukum. Ya itu. Kodam juga kalau sudah hikmat banget sama kita, ya sudah ngabdi banget, dia pasti ngejaga anak cucu kitanya. Karena gini Bu, Ibu ingat gak sih dulu ada salah satu kodam jin yang nangis ketika ditinggal sama dia gitu kan ya. Karena dari kecil saya berteman dengan dia, lalu akhirnya karena saya dijaga oleh hawa lain sehingga si dianya tuh pergi ninggalin saya dengan ucapan gini, kayaknya mulai dibina sama yang lain deh gitu ya. Tapi yang tadi ini gelasnya gimana Bang? Sedih banget ya. Sedih banget ketika seorang cucunya ada yang ganggu gitu ya. Iya. Ada yang ganggu, bahkan ada yang Kayak dia nggak terima ya. iya, soalnya dia terima mau ngomong emosi dia nggak bisa gitu. Bisa, ya. Jadi banyak sedihnya Betul, gitu. ya. Tadi juga dia mau masuk ke tubuhnya si Tete ini, dia nggak mampu gitu. Lebih baik kalau pas lihat dari kakak itu melihat saya kok, jadinya malah menarik ke saya. Betul. Gitu. Ya nggak apa-apa. Oke. Terus gini, saya tuh ingat omongan kakak angkat saya ya Bu. Kalau orang tua, kalau anaknya disakitin nggak terima. Tapi kalau kakek nenek cucunya disakitin lebih sakit lagi gitu. Gitu. Kayaknya sih Hawa yang positifnya itu dia mungkin nggak terima dengan kejadian ini gitu kan, dengan hal-hal yang memang mengganggu si Tete. Coba deh, gini, awalnya saya juga sama Teh. Kalau ketika kita merasa beda dengan orang lain, saya itu kalau di kelas tuh suka mojok, terus saya suka ngomong sendiri. Mungkin orang nganggap saya kayak gimana, tapi ya karena mungkin habis sebagian orang yang sekolah, mungkin ya kalau teman-teman sekolah saya tahu nih, apalagi teman-teman sekolah saya yang di SMP, SMA pasti mereka tahu semua nih. Saya tuh sering mojok, sering ngomong sendiri, gitu kan. Karena ada kenyamanan yang lebih ketika saya bersahabat dengan bangsa jin dibandingkan dengan bangsa manusia pada waktu itu, gitu kan. Tapi setelah saya pikir-pikir juga ya tetap saja karena kodratnya saya sebagai manusia ya lebih nyaman dengan manusia akhirnya begitu kan. Nah tetap pun harus mulai membuka teh untuk isin teh. Jangan karena orang perantauan, istri saya juga orang perantauan nih, istri saya itu orang Lampung istri saya teh. Gitu. Promosi sih untuk warga Lampung. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel suami saya, oke? Tete Jawanya di mana? Wonosobo. Untuk warga Wonosobo sih deh. Saya wakili untuk warga Wonosobo nih, ada orang perantauan nih, gitu kan. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe dulu channelnya. Mang, nanti kita coba doain tempatnya, Mang, agar aman, nyaman, dan tidak ada gangguan lagi. Ya, mari kita berdoa sama Mang. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah dengan apa yang kami ikhtiari hari ini ya Allah, rumahnya jadi aman, rumahnya jadi nyaman, keluarganya jadi sehat, keluarganya tidak ada gangguan secara batin ataupun secara dohir, dan dihindarkan dari segala jenis fitnah, entah itu fitnah dari manusia, dari setan ataupun dari alam. Ya Allah, lindungi kami, jaga kami, pelihara kami ya Allah. Dan ya Allah ya Rabb, kami pun ingin ya Allah menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, serta negara. Amin amin ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu lah kami memohon dan meminta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. Teh, mudah-mudahan setelah apa yang kita lakukan saat ini rumah jadi aman. Kalau ada apa-apa tinggal kontak saya. Ya. Oke, saudara Gugu. Ya, Teh, saya pamit. Mudah-mudahan kedatangan saya membawa kebaikan Teteh dan keluarga. Slogan Gugu dulu. Iya Teh. Ikut aja Teh. Hidup sehat. Untuk ibadah. Ulangin lah, nggak kompak nih. Hidup sehat. Untuk ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.